Sebelum seorang pria meminang seorang wanita, hendaklah ia memastikan terlebih dahulu bahwa wanita yang akan dia nikahi boleh hukumnya secara syar'i. Baiklah, kali ini kita akan membahas wanita-wanita yang haram dinikahi secara tuntas. Wanita pertama yang haram dinikahi untuk selamanya adalah haram dinikahi karena nasab. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu-ibu kalian dan setiap wanita yang bernisbah kepada ibu melalui kelahiran, yaitu mencakup ibu dalam makna hakiki, yakni wanita yang melahirkan Anda, juga mencakup ibu dalam makna kiasan, yaitu wanita yang telah melahirkan ibu Anda dan seterusnya ke atas, atau wanita yang telah melahirkan bapak Anda dan seterusnya hingga ke atas. Maka mereka ini mencakup ibu kandung, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak-anak perempuan dan setiap wanita yang bernisbah kepada Anda melalui kelahiran. Dengan demikian, ini juga mencakup cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan kalian. Ini mencakup saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu. Yang keempat, bibi kalian dari pihak bapak dan ibu, yaitu saudara perempuan bapak yang sekandung, sebapak dan seibu dengan bapak. Juga saudara perempuan ibu yang sekandung, sebapak atau seibu, masing-masing terus ke atas, yaitu mencakup saudara perempuan kakek dan nenek dari tiga sisi masing-masing, baik kakek dan nenek dari pihak bapak maupun ibu. Yang kelima, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, yakni keponakan perempuan, anak saudara laki-laki maupun saudara perempuan, juga mencakup setiap wanita yang bernisbah melalui kelahiran kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Selanjutnya adalah wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang termasuk dalam konteks ini adalah yang pertama, istri-istri bapak, yaitu wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak Anda, walaupun mereka belum pernah bercampur. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Surat An-Nisa ayat 22. Dalam ayat tersebut, wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, hal itu menjelaskan bahwa keharamannya semata-mata karena telah dinikahi oleh bapak. Yang kedua, mertua perempuan. Menurut hadis oleh Abu Hafaz, siapa saja yang mengawini seorang wanita lalu menceraikannya sebelum ia mencampurinya, maka tidak mengapa ia mengawini anak perempuan mantan istrinya itu, tetapi tidak halal baginya mengawini ibu mantan istrinya itu. Yang ketiga, anak perempuan istri yang telah dicampuri, yaitu anak tiri perempuan jika sudah bercampur dengan ibunya. Sedangkan jika bercerai sebelum bercampur, maka seseorang itu boleh menikahi anak mantan istrinya yang telah ia ceraikan tanpa ia gauli itu. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 23. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Yang keempat, menantu perempuan. Allah berfirman,
yang artinya dan istri-istri anak-anak laki-laki kamu. Surat An-Nisa ayat 23. Yang kelima, wanita yang sudah dilaknat ketika terjadi li'an. Jika seorang menuduh istrinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka orang itu diharuskan saling melaknat dengan istrinya. Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Sungguh, dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Surat An-Nur ayat 6-7. Ibnu Umar juga pernah menuturkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, 2 orang yang saling melaknat jika keduanya dipisahkan atau diceraikan tidak bisa disatukan lagi selamanya. Hadis Daruqutni. Selanjutnya adalah wanita yang haram dinikahi selamanya karena persusuan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan dari persusuan apa yang Ia haramkan dari nasab. Juga beliau bersabda, haram karena persusuan apa-apa yang haram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Haram karena persusuan adalah sama dengan yang diharamkan karena nasab. Dengan demikian, mereka itu antara lain. Yang pertama, ibu persusuan. Yang kedua, anak perempuan persusuan. Yang ketiga, saudara perempuan persusuan. Yang keempat, keponakan perempuan dari saudara persusuan. Nomor 5, bibi persusuan. Itulah tadi wanita-wanita yang haram dinikahi karena alasan syar'i. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.